Pak Nara, dalam penyelenggaraan mengawasi keterbukaan informasi publik khususnya pada masa COVID-19 ini, sebenarnya KIP sendiri sudah apa saja yang dilakukan? Apakah ada kendala selama penyelenggaraan di masa pandemi saat ini? Ya, kalau dibilang kendala, ada atau tidak ada COVID pasti ada kendala ya Mbak ya. Tapi kita jadikan kan kendala itu bukan suatu hambatan, tapi suatu challenge, suatu tantangan yang harus kita kerjakan. Seperti yang sudah disepakati oleh seluruhnya bahwa di tengah pandemi ini kinerja semuanya harus tetap berkinerja dengan baik, meskipun memang ada apa tadi ya, hambatan, ada kendala kan gitu, tapi kinerja tetap. Nah, pada pokoknya apa yang sudah disampaikan, disiarkan, diinfokan ke publik tentang pola hidup baru, ya itu kan harus dilaksanakan. Ini kan bagian dari salah satu pola hidup baru nih, acara virtual kayak gini. Iya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, nah, itu yang normatif lah. Nah, di dalam pelaksanaannya, khususnya buat Komisi Informasi Pusat dari bulan Februari, start awal adanya pandemi COVID kan di bulan Februari itu Mbak. Iya. Hampir 1 tahun ini kalau dihitung, kami sudah melaksanakan ikhtiar berupa semacam aksi lah ya, apa program lah, agenda. Apa? Kami mengeluarkan pernyataan tertulis resmi lembaga. Lalu kami mengeluarkan surat edaran resmi lembaga kepada seluruh badan publik. Bisa kok dicari di website Komisi Informasi apa itu pernyataan kami di bulan Februari, terus apa itu pernyataan pers rilis kami pertama, yang kedua surat edaran. Apa tujuannya itu? Tujuannya itu kan kita bicara tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di tengah pandemi COVID, nah itu rujukannya gitu loh Mbak. Yang dipakai oleh badan-badan publik, kementerian dan lembaga. Mudah-mudahan dipakai, kalaupun enggak ya nggak tahu lah. Kami hanya bisa menyampaikan seperti itu saja. Lalu selain kedua agenda itu, kami melakukan sosialisasi bersama dengan beberapa badan publik. Salah satunya kita berapa kali mengadakan sosialisasi edukasi bersama dengan Radio Republik Indonesia. Bukan dengan JEK-TV, Mbak, belum. Dengan JEK-TV belum. Nah, dengan RRI waktu di bulan lupa ya, April atau Mei kalau nggak salah itu. Berapa kali. Itu kan dalam rangka aksi kami menyebar luaskan, memberikan informasi publik kepada publik melalui badan-badan publik dengan RRI, dan juga berapa kali mengadakan semacam IFGD. Itu. Lalu yang berikutnya, karena kami punya tugas menyelesaikan sidang adjudikasi non litigasi, kami di seluruh Indonesia nih Mbak, Komisi Informasi, kami membuat panduan surat keputusan penyelesaian sidang adjudikasi non litigasi secara elektronik. Jadi biarpun pandemi, kita tetap bisa melaksanakan sidang. Untuk bisa mengeluarkan surat keputusan juga nggak sembarangan, ada kajian, kita komunikasi, koordinasi, latih, belajar dengan Mahkamah Agung, dengan Mahkamah Konstitusi, dan dengan pengadilan lainnya. Keluarlah putusan itu sehingga dipakai rujukan di 34 provinsi untuk melaksanakan amanah dari konstitusi itu, yaitu menyelesaikan sidang sengketa. Di sisi lainnya kami tetap melaksanakan program yang sudah kami rancang sedapat mungkin dengan baik, meskipun ya karena pandemi COVID ya waktu-waktunya agak sedikit melar ya. Melar artinya molor, artinya tertunda. Seperti penganugerahan kemarin kan rencananya mungkin di bulan November awal atau Oktober akhir, tapi ya karena sesuatu dan lain hal baru berapa hari yang lalu tuh kita pada 25 November kemarin ya Pak ya? Ya, 25 November ya. Jadi sebenarnya tidak membatasin kinerja KIP sendiri ya Pak, meskipun dalam masa pandemi tetap menjalankan amanah. Ya Pak Nara, sebenarnya apa sih Pak standar dari KIP sendiri untuk menilai keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara? Yaitu di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tertera di situ Mbak, bahwasanya kan spirit besarnya adalah transparansi, akuntabilitas, spirit besarnya, dan partisipasi masyarakat. Itu spirit yang ada di undang-undang yang saya pahami. Transparansi dan akuntabilitas kan pada badan publik, penyelenggara negara tadi. Partisipasi masyarakat karena kita negara demokrasi kan gitu. Owner negara demokrasi kan adalah rakyat. Makanya di dalam pembukaan
Undang-Undang KIP kan disebut bahwasanya negara Indonesia negara demokrasi. Di dalam negara demokrasi, informasi publik adalah suatu keharusan. Itu landasan filosofinya. Makanya ada partisipasi masyarakat dilindungi dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam transparansi dan akuntabilitas diturunkan dalam parameter-parameter teknis. Nah, parameter teknis lagi nanti berujukannya banyak lagi. Makanya kami melakukan monitoring evaluasi itu adalah salah satu indikator untuk menilai pelaksanaan KIP oleh badan publik. Apa indikatornya? Transparan nggak? Akuntabel nggak? Makanya kami buat SAQ. Kuesionernya banyak. Kami hanya menyusun kuesioner, dikirim ke badan publiknya menjawab. Jawabnya sederhana kok, iya, tidak. Kalau iya, mana dokumennya yang tidak? Nah, sederhana kok, cuma iya dan tidak. Makanya saya bilang, Monef itu bukan ajang kontestasi antar badan publik, tapi tolak ukur, tergambar nggak badan publik melaksanakan KIP sesuai dengan amanah undang-undang. Bukan kontestasinya antara para menteri dengan para menteri, antara direktur dengan para direktur, bukan itu. Tetapi badan publiknya melaksanakan amanah konstitusi nggak? Apa? Tadi kan saya bilang, saya sudah melaksanakan amanah konstitusi, udah transparan. Apa bukti udah transparan? Ada nggak informasi yang disampaikan ke publik? Kan di undang-undang disebut informasi terbuka, tersedia setiap saat, serta-merta, berkala, dan yang lain-lain. Terus bagaimana permohonan-permohonan dari masyarakat? Makanya banyak kuesionernya gitu loh, Mbak. Terdiri dari beberapa bagian. Itulah yang kita pakai metode. Kita tentunya metodenya nggak sembarang juga. Pertama merujuk ke undang-undang, kedua kan diskusi dengan pakar-pakar gitu lah, supaya menghasilkan suatu metode yang jelas. Makanya ada juga presentasi melibatkan para pakar pada saat presentasi itu. Nah, di dalam metode itu juga ada penilaian. Penyediaan presentasinya sekian, pelayanan informasi sekian, penyediaan sekian, presentasi sekian. Presentasi itu badan publik ya presentasi. Setahun yang lalu fisik datang itu beberapa menteri dan eselon 1 segala macam lah datang menyampaikan presentasi. Tapi kalau kemarin yang hari ini tahun ini virtual juga, Mbak. Oh, penyelenggaraannya kali ini virtual ya, Pak ya? Iya, jadi dia mengirimkan videonya dulu, terus kita nilai langsung tanya jawab secara virtual seperti sekarang ini gitu loh, Mbak. Itulah parameter. Jadi ada parameter yang jelas. Nggak sembarang juga kami menempatkan atau mengklasifikasikan badan publik X menjadi informatif, badan publik Y tidak informatif atau kurang informatif atau cukup. Ada parameternya yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya, parameter yang jelas dan yang terpenting lembaga atau kementerian tersebut memiliki dokumen yang jelas yang diminta sesuai parameter dari KIP sendiri. Seperti itu ya Pak seharusnya. Salah satunya kan tidak hanya ada dokumen, ya jelas. Ya. Ya itu salah satunya ada data kan, data itu kan dokumen. Tapi selain itu kan dia bisa menjelaskan seperti itu ya Pak. Iya, karena kan ada banyak, ada tersedia setiap saat, ada berkala, ada yang lain-lain. Ya. Nah, apa yang disampaikan harus terarsip, terdokumentasi. Maka salah satunya adalah terdokumentasi. Tapi baru salah satu. Bagaimana pelayanannya? Pelayanan kan juga bagian dari pelayanan informasi publik ya, bukan pelayanan yang lain. Jadi pelayanan informasi publik. Seperti itu juga harus tergambar di publik. Dengan kata lain ada juga tidak Pak kuesioner kepada publik sendiri menanya apakah lembaga itu memang sudah memberikan informasi yang jelas, memang melakukan transparansi. Itu sebenarnya jadi Monef. Kita mudah-mudahan tahun ini kan mau launching ya, tahun depan jalan itu tentang indeks Mbak. Indeks keterbukaan informasi publik. Nah di indeks itu lebih besar lagi. Kalau Monef kan hanya badan publiknya. Kita memonitor badan publik JTV misalkan, di Monef gitu, atau badan publik kementerian, itu Monef. Tapi kalau yang tadi pertanyaan Mbak tentang masyarakat, tentang hal-hal lain, ini di indeks nanti. Indeks keterbukaan informasi publik yang tahun depan mudah-mudahan bisa kita laksanakan.